yang gitu tuh belum siap gitu. Belum siap. Nah ini aja lihat internet connection is unstable gitu. Untuk rekaman aja jadi tanda tanya. Tapi kalau masalahnya permainan, ya masa main game online jadi tugas sekolah gitu kan, gak lucu. Ya, apa kabar nih teman-teman semua? Baik. Akhirnya kita Dynamic full tim juga nih. Setelah beberapa kendala, ada Hendra yang kemarin sakit ya. Hendra, gimana kabarnya, Hendra? Sehat Pe, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Hendra ke depannya. Terima kasih. Ya, nih teman-teman, saat ini ada yang tema yang kita perlu bahas nih, yaitu karena sudah mulai banyak yang melakukan kuliah online ya karena pandemi ini. Walaupun dulu sebenarnya sudah banyak yang mau melakukan, tapi karena sekarang itu dipaksa untuk melakukan kuliah online karena pandemi ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih menurut kalian tentang kuliah-kuliah online ini gitu? Apakah efektif atau seperti apa gitu? Efektivitas kuliah online. Ya, Oke, pertanyaannya efektivitas kuliah online. Kalau buat gua, kalau pertanyaannya konteksnya adalah kuliah, gua rasa harusnya bisa efektif. bisa. Kenapa? Karena bagi gua, namanya mahasiswa itu yang pasti lebih mandiri kah dibanding dengan anak sekolah kan. Jadi memang pada dasarnya mahasiswa mah udah nggak lagi butuh dosen sebenarnya. Dosen itu kan hanya menstimulasi ya, oke kalian harus baca ini, kalian buka buku ini, tapi kan belajarnya udah sendiri sebenarnya. Jadi kuliah online kalau untuk mahasiswa ya, kalau konteksnya untuk mahasiswa seharusnya efektif-efektif aja, nggak akan ada beda halnya dengan efektivitas di anak SMA, SMP, bahkan SD. Bahkan tadi gue nonton YouTube-nya Mata Najwa dengan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya. Beliau sendiri bilang yang paling susah itu adalah PJJ-nya di level PAUD, TK, dan SD, khususnya SD kelas 1, 2, 3. Kalau SMP dan SMA itu rata-rata lebih bisa menyesuaikan, katanya sih gitu. Gini, kalau menurut saya sih sebetulnya ya terkait efektivitas mah itu tentu sebetulnya harus ada penelitian dulu, harus dilihat dulu hasilnya secara statistik gimana gitu. Karena kalau misalnya tadi menurut Bang Andro kan harusnya untuk level mahasiswa SMP, SMA itu kan harusnya lebih mandiri tuh. Cuman kadang yang jadi problem dan hal yang jadi tidak efektif itu ya ada beberapa hal lah gitu. Even ini dihadapi juga oleh mahasiswa. Pertama kalau yang paling pertama itu technical issue gitu. Jadi masalah-masalah teknis lah. Kalau di kita kan sebetulnya mah saya melihatnya ya negara kita tuh belum terlalu siap untuk segala sesuatu gitu, depannya tuh teh belum siap gitu. Misalnya teh e-learning, gitu ya. etol yang gitu tuh belum siap gitu. Belum siap. Negara kita tuh saya mah berpikirnya seperti itu ya, bahwa kita tuh belum siap untuk hal yang sifatnya elektronik daring gitu tuh belum siap. Ya misalnya taruhlah Jawa mah oke, misalnya dibilang oke juga kalau dibanding negara lain kan si internet kita itu ya gitulah gitu maksudnya tuh. Masalah kuota, masalah pingna gede gitu kan gitu. Itu yang pertama, technical issue. Dari berbagai isu yang lain selain teknis ada juga misalnya kan terkait motivasi. Sekolah itu disetting sebetulnya untuk
kita bisa fokus Ya. ke pembelajaran dan pekerjaan lah gitunya, baik-baik yang bekerja ataupun yang sekolah. Itu sebetulnya sekolah itu dibuat untuk fokus ke sana. Cuman ketika elektronik ya, misalnya taruhlah kuliah, ini mah bukan saya misalnya tuh jam 9 tapi baru mulai siap-siap 9 kurang 5 menit gitu, itu mah bukan saya itu mah. Tapi ada yang kayak gitu ya. Gitu. Ada ya kayak gitu. Ada. Saya kenal. Iya, Ada salah satunya di salah satu layar kita ini. Aduh. misalnya gitu kan. Kalau misalnya dalam kondisi di kampus mah nggak mungkin seperti itu gitu. Minimal 1 jam atau 1,5 jam nya tuh, nah ini aja lihat internet connection is unstable gitu, untuk rekaman aja jadi tanda tanya. Iya, itu Berarti dia. Nah, technical issue dan persiapan ya mungkin ya. motivasi Lah sebetulnya. ya, motivasi. Ya. Oke. Itu di segala konseling kuliah online gitu ya. Kalau saya mah aktivitas formal yang di online kan gitu. Aktivitas formal di online kan, baik itu kelas maupun seminar maupun pekerjaan, itu sebetulnya problemnya masih di situ gitu. Kalau di kita mah mungkin teknis sama self motivasi, beda sama ketika kita di setting kelas gitu atau setting kantor misalnya begitu. Sebenarnya kalau untuk saya sih mungkin serupa ya sama Bang Andro gitu ya. Untuk level mahasiswa sih harusnya efektif karena memang sudah ditanggung jawabkan untuk mandiri gitu kan mahasiswa. Nah mungkin memang pertanyaannya sama gitu, bagaimana dengan tingkat yang masih PAUD, yang SD gitu kan, yang dimana mereka harusnya tuh secara pembelajaran kan mereka harusnya tuh kayak masih konteks bermain gitu ya, masih banyak aktivitas-aktivitas motorik di dalamnya tuh. Nah ketika di online kan tuh menjadi seperti apa gitu kan, kita juga nggak tahu. Nah makanya mungkin dalam level PAUD dan SD mungkin masih bisa dikatakan mungkin belum efektif gitu. Efektif berarti. Jadi masih banyak kendala lah ya yang didapatkan. Iya. Nah, Karena target ajarnya sendiri kan kalau misalkan untuk PAUD dan SD tuh masih pengembangan kayak skill motoriknya dan lain-lain lah ya. Sedangkan untuk hal seperti itu tuh ketika di online kan mungkin agak sulit untuk mengemas kegiatannya gitu. nah, ya boleh. Nambahin lah. Silakan. Nambahin. Kalau yang gua pahami ya, menambahin tadi jawaban Firas juga, gue setuju banget. Kenapa tadi gue bilang kalau harusnya untuk level mahasiswa SMA sih harusnya nggak ada masalah, di luar masalah teknis yang tadi Hendra sampaikan. Gue juga setuju ada kendala teknis segala macam lah. Tapi gue juga mau nambahin dulu yang Firas ya, karena kan sebenarnya pendidikan itu nggak hanya di aspek pengetahuan ya, terutama di pendidikan usia dini. Jadi dari PAUD, TK, SD lah seenggaknya gitu. SMP masih ada sebenarnya, itu yang dipelajari ada mata pelajaran, tapi sebenarnya kegiatan di sekolah itu juga sebenarnya pembelajaran, misalnya sosialisasi dengan teman, permainan, kegiatan organisasi, kan itu hilang semuanya di online. Nggak ada lagi kan itu semuanya. Organisasi mungkin lah masih bisa lah ada aktivitas gitu ya via online. Tapi kalau masalahnya permainan, ya masa main game online jadi tugas sekolah gitu kan, nggak lucu juga. Belajar kan, kerjasama gitu. Bang. Berarti Belajar kerjasama ya. Bisa. Main Among Us. selain masalah technical issue pada kuliah online juga ada aspek lain ya Bang, kayak interaksi sosial yang berkurang mungkin ya. Nah, Iya, nah itu juga yang sebenarnya gue pengen sampaikan di sini, karena yang sejauh ini gue lihat gitu ya, di video sebelumnya udah gue sampaikan ya, gue sangat menyayangkan sejauh ini kita itu memindahkan kegiatan sekolah menjadi online, makanya ada ospek online, dibentak-bentak online gitu. Kan bukan itu tujuannya sebenarnya, harusnya beda dong deliverynya gitu loh. Tujuan ospek itu apa? Orientasi. Terus kalau nggak bisa dilakukan di lingkungan fisik, harus dilakukan di online, ya jangan disama-samain kan gitu. Sama juga pola pendidikan di anak SD misalnya, kan bukan hanya hafalan,
bukan hanya mengingat, bukan hanya pengetahuan ya, istilahnya bukan hanya knowledge gitu kan, tapi juga ada kebutuhan sosialisasi, kebutuhan tadi perkembangan motorik kasar, motorik halus, stimulasi segala macam. Itu kan nggak ada yang memperhatikan. Seakan-akan semuanya sekarang, oke, ini kita sudah punya kurikulum ini sekarang harus di delivery online, langsung dimasukin ke Zoom gitu kan. Nah, ditambah lagi tadi yang Hendra sampaikan, ada kendala di infrastruktur. Kalau Pulau Jawa, oke, tapi gue juga sempet mendengar berita di Jawa Barat itu ada satu daerah yang belum masuk listrik. Jawa Barat loh ya, belum masuk listrik, apalagi internet gitu. Gitu. Di Pulau Jawa, nah sekarang di Kalimantan gimana, di Sumatera gimana, Sulawesi, Papua, gitu ya, Nusa Tenggara, kan itu apa ya? Ada nggak sih yang memperhatikan bahwa di sana itu ada internet dengan kualitas yang baik untuk bisa melakukan Zoom misalnya, atau untuk bisa melakukan Google Meeting, video conferencing. Jangan-jangan untuk ngirim email aja susah gitu, karena saya pernah sempet kerja di Kalimantan Utara, ngirim messenger aja susah gitu, harus ngelihat ini towernya ada nggak di sebelah mana gitu kan. Nah, jangan-jangan itu kendala di luar sana seperti itu gitu. Dan yang sudah kita rasakan kan sejauh ini adalah bantuannya berupa pulsa. Dan kita baru mendapatkan ya, jujur lah, pada dapat pulsa kan. Kuliah online dari kapan ya Bang ya? Ya, dari kapan? Pulsanya enggak lah. Kan dari kapan juga kita pakainya wifi di rumah, nggak pakai pulsa juga. Ya, untungnya punya wifi. Ya, jadi sebenarnya sekarang adalah bagaimana sih caranya kita lebih kreatif ya dalam kuliah online. Jadi bukan hanya memindahkan, ceramah tatap muka, ya udah kita pindahkan jadi ceramah online gitu kan, jadinya kan. Terus kemudian ya kalau infrastruktur memang akhirnya urusan pembangunan pemerintah ya gitu, dan ya emang harus merata gitu. Tapi kalau menurut kalian sendiri, ada nggak sih cara-cara yang membuat kuliah online itu jadi lebih online yang sebenarnya gitu? Bagaimana sih cara membuat kuliah online jadi lebih online gitu? Jadi bukan hanya memindahkan Maksudnya sesuai kurikulum bukan gitu. lebih Atau yang gimana? dimaksud online itu lebih betul gitu, bukan hanya kita kayak kemarin ospek online gitu, terus ceramah online, dan ya udah gitu, jadi semua Lebih efektif ya berarti kebiasaan maksudnya. offline cuma dipindahkan ke media online doang gitu, tapi bukan merubah suatu cara untuk lebih efektif di media online, karena media online itu kan berbeda gitu kan. Tuh, ada nggak dari kalian yang gimana sih harusnya gitu, atau bagaimana sih lebih menurut? Gua komennya terakhir pengen denger dulu pendapat Karena Hendra dan menarik. Firas. Karena pengalaman karena menarik, dan gue rasa gue bisa kasih sharing pengalaman di pekerjaan ya, di area pekerjaan. Nanti gue bisa kasih gambaran. Silakan saya dulu Firas atau Hendra nih, karena Bang Andrew udah ngambil giliran terakhir nih. Gue udah siap-siap. Nah, orang deh. Pertanyaannya biar lebih efektif ya. Jadi ada nggak sih mau kayak gimana sih kalian gitu, Ya. dari sisi mahasiswa sendiri ya, seperti Enaknya tuh gitu, kayak gimana lebih kuliah? kuliah online lebih online gitu dalam tanda petik ya. Lebih online, kuliah online lebih online. Jadi bukan kuliah online offline tapi online gitu. Nah, oke. Kalau orang mah gini kalau saya mah gini Jadi gimana caranya mungkin meningkatkan lebih apa ya? Lebih efektif lah gitunya, lebih online lagi Lebih gitu ya. online Kuliah online itu lebih online lagi. Sebetulnya yang jadi khas itu sekarang kalau ketika kita pertemuan offline mah, si kondisi yang bisa efektif itu sebetulnya disetting sama instansinya. Misalnya itu si kelas, bagaimana setting kelasnya supaya si orang-orang bisa merhatiin gimana jam berapa efektifnya kayak gitu. Itu teh diatur kalau misalnya pembelajaran kayak biasa mah kan. Cuman yang jadi problem sebetulnya kalau saya baca beberapa yang jadi problem itu karena situasi di rumah yang tidak kondusif.
situasi yang lebih tidak kondusif dibandingkan dengan situasi di kantor. Misalnya ketika di rumah itu tidak hanya memikirkan saya pekerja, tapi misalnya yang punya anak memikirkan anaknya, Di dalam setting misalnya pekerjaan tuh. ya. Ketika harusnya bekerja Kalau dalam pekerjaan. gitu, ketika harusnya bekerja itu dia tuh jadi bercabang karena kondisinya di rumah. Itu yang sering saya dengar dan sering saya baca gitu. Jadi saya harus ngurus ini, saya harus ngurus itu gitu ketika berada di rumah gitu. Jadi yang awalnya si efektivitas itu disetting oleh instansi, misalnya tuh kelasnya harus seperti apa, format kelasnya seperti apa, waktunya gimana, itu awalnya dari misalnya dari sekolahnya. Sekarang tuh bagaimana caranya si setiap individu itu bisa men-setting lingkungannya sendiri. Nah, itu yang jadi khas dan sebetulnya itu yang jadi sulit gitu. Karena harus per individu. Dalam pembelajaran pun saya ngobrol sama beberapa orang gitu ya. Mungkin ini bisa dijadikan fenomena untuk diteliti ke depannya gitu. Misalnya tuh yang jadi problem tuh bahwa ketika guru itu ingin mendelivery sesuatu terhadap murid misalnya tuh. Kalau yang mahasiswa mah oke gitu kan, langsung berhadapan sama mahasiswanya. Tapi untuk yang masih diberi tanggung jawab, misalnya tuh anak SMP, anak SD kan itu harus dalam supervisi orang tua. Si orang tua itu kadang tidak paham juga gitu. Saya tuh harus mengajarkan apa dan harus seperti apa, mensupervisinya seperti apa, sementara di kondisi di rumah tidak efektif. Nah, sebetulnya itu yang jadi problem. Ini tuh jadi problem tuh jadi tidak bisa dipukul rata. Sekolah harus melakukan ini, tapi harus pendekatan personal sebetulnya. Kalau saya melihatnya seperti itu gitu. Jadi setiap orang mungkin punya problem yang berbeda terkait si pembelajaran online ini, supaya lebih online sih gitu menurut saya. Menarik sih. Karena Hendra sendiri mengatakan bahwa individu akhirnya men-setting si situasinya sendiri ya. Men-setting sendiri dia dengan bebas di online ini, men-setting bagaimana dirinya mau lebih nyaman kuliah dan lain-lain. Itu menarik sih. Ditambah itu yang saya setuju juga. Jadi suasana rumah sekarang yang malah yang jadi permasalahan ya. Bagaimana akhirnya menyamakan suasana atau mulai care dengan suasana rumah anak-anak atau mahasiswa yang beda-beda loh sekarang loh gitu. Itu sih mungkin ya. Itu sih harus mengkondisikan sih, setiap orang tuh mengkondisikannya bagaimana gitu, dan mungkin itu yang bisa menjadi ya jalan keluar lah gitu. Terima kasih. Sekarang kalau Bapak Firas gimana Bapak? Sebenarnya setuju ya kalau misalkan soal suasana rumah tadi. Mungkin saya mau bawa sedikit, ada nih penelitian, mungkin bukan di Indonesia ya. Ini di Michigan University. Dia melakukan penelitian di USA ya. Nah, dia melakukan penelitian ke mahasiswa-mahasiswanya terkait sama kuliah online nih. Apakah dikatakan efektif atau enggak, dan dampaknya seperti apa sih dengan mengikuti kegiatan kuliah online ini. Dan ternyata yang ditemukan ini adalah permasalahan adalah mahasiswa lebih terasa self isolation. Nggak ada interaksi nggak ada interaksi yang nyata antara baik mahasiswa dengan dosennya atau mahasiswa dengan mahasiswa lain. Itu yang yang didapatkan dari penelitian itu tuh. Nah, mungkin dengan kita mendapatkan informasi seperti itu gitu ya. Kan kita tahu di lapangan kalau misalkan ada kuliah online nih, mungkin secara delivery-nya, materi-materinya diberikan materi, kemudian diberikan tugas, diberikan materi, diberikan tugas lagi. Mungkin seperti itu kan polanya kebanyakan ya. Yang membuat interaksi antara mahasiswa dan dosen menjadi berkurang, dan interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswanya juga ikut berkurang. Ya kan? Nah, mungkin ini padahal dikeluhkan loh ya sama mahasiswanya gitu. Mereka tuh ingin merasakan kembali gimana kerja kelompok dengan teman-temannya lagi kayak gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi masalahnya saat mengikuti kuliah online itu. Mungkin akan bisa menjadi lebih efektif lagi barangkali nih ketika si materinya ini dikemas menjadi dibuat setting per kelompok lagi gitu, sehingga ada komunikasi antara mahasiswa dengan mahasiswanya. Jadi kayak kerja kelompok tapi online gitu barangkali. Karena yang menjadi menarik tuh gini nih, gini loh. Amerika itu negara individualis ya.
dimana mereka lebih mandiri, lebih terbiasa, ya nggak ada masalah gitu kan ketika mereka berhadapan dengan tugasnya sendiri dan lain-lain. Sedangkan kita kolektivis, bagian yang negara individualis saja mengeluhkan tentang self isolation, mereka merasa kesepian dan lain-lain. Bagaimana dengan kita yang negara kolektivis? Baru sadar mereka. Bahwa butuh orang gitu nya. Setelah dipisahin baru sadar bahwa Tapi kita menarik butuh nih. orang. Jadi yang diangkat itu adalah aspek psikologis ya malahan ya. Self isolation, merasa sekali. adanya isolasi diri karena si kuliah online ini ya. Jadi Hmm. ada rasa kangen gitu dengan interaksi dengan teman, interaksi dengan dosen gitu yang nggak bisa dilakukan di kuliah online ya. Gitu ya, Firas ya. Ya, kalau Bang Andres sih gimana nih? Ada seri-seri apa nih? Mungkin nanti aspek psikologis saya kita bahas nih. Menarik juga nih. Ya itu menarik tuh, harus kita bahas ya. Tapi setelah gua mau ngomong sih, Mangga bang, yang senior mangga. aduh, kena lagi kan gua nih guys di Seramik tuh gitu. Gua sering dibully Saya yang bawa anak-anak dulu ya. muda ini. Ya, silakan. Siapa suruh tua sendiri bang. Aduh, siap. Nah ini juga gua mau sharing pengalaman karena gua sudah lebih duluan lahirnya ya. Jadi sebelum jadi mahasiswa kan gua udah bekerja cukup lama, udah hampir 10 tahun lah gua kerja ya. Jadi makanya kemarin gue bisa bilang kalau WFH itu cenderung nggak ada kendala. Kenapa? Karena industri perusahaan itu kan coba lu lihat berapa banyak perusahaan yang punya cabang se-Indonesia. Ya, banyak. Udah pasti mereka kan harus online komunikasi ya nggak sih? Nggak mungkin lagi harus dikirim-kirim segala macam, udah nggak zaman lah. Misalnya gue dulu sempat kerja di Kalimantan, jadi HR regional Kalimantan Barat. Tapi atasan gue kan di Jakarta, di HO, di head office Jakarta. Kita meeting, udah biasa pakai video conference itu udah biasa. Jadi untuk WFH itu untuk WFH untuk pekerja itu udah biasa lah. Jadi nggak ada masalah gitu. Nah ketika masuk ke pembelajaran, sebenarnya di industri juga ada yang namanya online learning dari awal gitu. Nah ini yang lucu ya, gue mau kasih pandangan pengalaman. Gue pernah menawarkan salah satu solusi training, kan gue juga sempat bekerja di provider training ya. Terus punya klien, mereka ini punya cabang se-Indonesia dan biasanya mereka itu mengadakan training rutin itu diundang. Semua si manajer-manajer cabang ini ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja gitu kan dikumpulkan gitu, dan itu kan keluar biaya, ya nggak sih? Yang pertama kendalanya keluar biaya, ongkos, penginapan. Terus yang paling berbahaya adalah biaya apa? Ketika atasan itu tidak ada di tempat, ya kan? Performa cabang tuh pasti turun. Ya sekarang lu kerja nggak ada bos kan? Nggak ada bos lagi training cuy, santai gitu. Itu biasa gitu. Itu selalu terjadi. Nah makanya beberapa perusahaan dan sudah banyak kalau gua rasa menerapkan sistem online learning. Nah ini ada cerita lucu. Waktu itu gue menawarkan training, lalu di belakangnya itu kan selalu ada tes ya, biasa ya. Ada tes. Nah untuk online learning ini kita bikin tesnya juga online. Terus pertanyaan si decision makernya, si stakeholdernya itu, kalau tesnya online, mereka bisa nyontek dong buka Google katanya gitu kan. Yang ditakutkan itu. Ya nggak sih? Kalau sekarang ya kalian nih mahasiswa ujian online, terus wah nanti buka Google dong. Terus gimana caranya nutupnya, gimana internetnya harus dimatiin, nggak bisa kan kita online gitu kan. Nah itu adalah salah kaprah kalau menurut gua. Kenapa? Kalau di pembelajaran dewasa itu kan kita memecahkan masalah, bukan lagi menghafal. Ya nggak sih? S1, S2 itu nggak ada lagi namanya menghafal, udah nggak perlu, tapi pemecahan masalah. Jadi nggak masalah kita buka Google, kita buka resource apapun, resource buku segala macam, kita buka, tapi yang penting kita bisa menyelesaikan masalah, kan gitu intinya. Bukan lagi hafalan. Jadi kalau tesnya kita harus dilakukan online, terus mereka nilainya bagus semuanya karena buka Google, ya nggak masalah. Artinya mereka tahu cara mencari informasi yang mereka nggak tahu. Ya nggak sih?
Artinya dengan nyontek tuh justru malah benar gitu. Yang salah itu yang nilainya jelek. Kenapa lu nggak nyontek? Kenapa lu nggak cari di Google misalnya gitu ya. Nah kayak gitulah kalau kata gue, kalau gue bisa menganalogikan keadaan PJJ sekarang. Ya, dianalogikan seperti itu, seakan-akan kurikulum yang biasa itu bisa diterapkan begitu saja di online. Padahal tujuannya ini harus dilihat lagi. Apakah tujuannya ini untuk melatih sosial? Apakah ini tujuannya untuk menghafal? Apakah ini tujuannya untuk logika gitu? Nah, deliverynya harus seperti apa gitu? Itu yang harus dioptimalkan. Jadi nggak bisa semata-mata tatap muka dipindahkan di depan layar lewat Zoom. Ya nggak masalah sih kalau misalnya gitu ya. Misalnya kita ada jadwal kuliah nih 2 SKS itu kan sekitar 1,5 jam. Dijadwalin sama dosen, kita Zoom dengan dosen, kan diakalin juga ujung-ujungnya, direkam lah, terus kitanya baring-baring gitu kan, kamera dimatiin. Bukan abang ya, Salah tapi ya. nggak? Bukan abang ya. Bukan ya. Kemarin Bukan saya dengar juga, bukan gitu saya juga. soalnya. Kemarin tuh ada yang dengar tiba-tiba tek layarnya mati, gue pengen baring-baring gitu. Nggak, tapi menurut gua itu nggak salah gitu kan. Yang penting materinya kan kita dapat, ya nggak sih gitu. Dan kalau kuliah kan sebenarnya materinya bukan dari dosen, dari buku, dari artikel, dari internet segala macem gitu. Dosen itu mengarahkan kita cari artikelnya di sini, kita cari bukunya ini, judulnya kan gitu. Sepanjang kita bisa dapetin itunya kan nggak masalah. Mau kita sambil baring-baring kayak jungkir balik kayak sambil di WC juga nggak apa-apa kan ya. Jadi Gitu. iya sih. Jadi sebenarnya yang ditakutkan para dosen seperti cheating dan lain-lain itu sebenarnya ya akhirnya tanggung jawab masing-masing ya. Iya. Ya, jadi ya memang sih kalau misalkan Udah bukan internet masalah gua kacau sih. kuliah online atau offline-nya, tapi kalau misalkan memang niatnya nggak mau kuliah atau malas kuliah mah offline juga pasti akhirnya malas-malasan juga gitu ya sih. Itu bukan jadi masalah juga, Iya, walaupun betul. akhirnya kita harus lihat tujuannya juga ya Bang, tadi ya Bang bilang seperti apa sih gitu. Jadi tujuan yang baik dan Iya. lebih baik lagi dengan cara yang lebih baik, dengan cara tepat gitu ya. Oke. Nah, ini nambahin juga tujuan tadi ya. Kalau di pekerjaan ya, tujuan tiap jabatan tuh jelas banget. Pasti align ya. Gua HRD regional Kalimantan Barat, tujuan si jabatan HRD di Kalimantan Barat dengan di Jambi, dengan di Kalimantan Utara, di Papua, di Nusa Tenggara itu pasti sama. Karena didesain sejak awal itu sudah align atau sudah selaras gitu ya. Nah, yang sekarang kan belum selaras. Yang jadi masalah ya, yang tadinya yang delivery guru tiba-tiba sekarang harus orang tua yang membantu. Udah diselaraskan belum tujuan pembelajarannya dikasih tahu? Enggak, yang dikasihkan tugasnya. Gitu. Itu kalau sekolah. Nah, kalau di mahasiswa udah diselaraskan belum? Oke, ini mata kuliah ini tujuannya adalah kalian bisa ini. Misalnya gitu. Kalau itu sudah diselaraskan harusnya ya. Kalau mahasiswanya sudah matang, sudah mandiri, dosen itu hanya ngarahin gitu loh. Jadi nggak perlu pakai Zoom juga bisa ya, tinggal email aja, WhatsApp-WhatsAppan aja gitu kan. Oke, kamu udah sampai mana? Oke, sok kirim, nanti gua kasih feedback misalnya kata dosen. Terus dosen kasih feedback, kirim lagi ke kita revisi kan gitu harusnya. Nggak perlu ada tatap muka lewat Zoom sebenarnya, nggak perlu kalau Nah, kita itu bisa. menarik sih Bang. Jadi intinya ya itu balik lagi, jangan memakai kegiatan offline jadi online aja. Cuman kan intinya adalah kuliah itu adalah mendapatkan materi ya Bang ya, walaupun dari mana caranya gitu, dari bagaimanapun caranya. Jadi bukan administrasi absennya harus dikeder gitu ya. Oh kamu harus masuk ini, tapi materinya aja deliverynya dengan yang nyaman gitu, yang sesuai dengan perkembangan online kita ini gitu ya Bang. Ya menarik nih. Nah tadi nih kita bahas aspek psikologis mungkin ya, aspek-aspek psikologis apa nih yang mungkin berpengaruh atau terpengaruh dengan adanya kuliah online ini gitu. Lebih ke kuliah online-nya ya gitu. Dari mana nih dulu nih? Apa nih aspek-aspek psikologi yang terpengaruh dan dipengaruhi gitu? Akhirnya mempengaruhi juga pada orang itu gitu. Ya, silakan nih. Giliran Kakak boleh. Firas Oh iya sekarang. tadi Giliran Kakak Kakak Firas. tadi. Oh enggak, Om Firas. Bawa tuh aspek psikologi.
Salah bawa materi, geng. Atau opini aja nggak apa-apa. Maksudnya pendapat seperti apa yang dirasakan nih sebagai Enggak sih, ini based mahasiswa, on apa research yang lagi. dirasain Ada. aspek psikologi. Ini based on research juga sih sebenarnya. Eh, Perlu disebutin dari mananya, dari mananya? Nggak apa-apa. Perlu dong. Iya, Diskusi boleh. ilmiah. Lubang, iya. Jadi itu ada research di, Boleh. boleh bicara? Researchnya tuh di East Texas Baptist University untuk ngelihat aspek psikologi apa yang paling menonjol, yang kena gitu ya selama mahasiswa, kalau nggak salah tuh mahasiswa atau siswa ya, saya lupa. Kalau nggak salah mahasiswa deh, yang mengikuti kegiatan kelas online, dan ternyata enggak sedikit yang kena di aspek self esteemnya, dalam artian tuh self esteem mahasiswanya Self-esteem mahasiswa. turun. Kenapa self esteem bisa turun gitu? Kenapa bisa turun? Karena kuliah online. Ternyata setelah ditelusuri, yang menjadi penyebab si self esteemnya turun ini adalah untuk masyarakat, untuk mahasiswa-mahasiswa yang golongan ekonominya tuh di menengah ke bawah, yang nggak bisa mengikuti kegiatan kelas online dikarenakan permasalahan terkait fasilitas sama kuota. Nah, self esteemnya ini turun dikarenakan mereka merasa gimana? Self esteem itu kan pemberhargaan dirinya kan, dan mereka merasa dirinya tuh tidak berharga karena tidak bisa mengikuti kelas online seperti teman-teman yang lainnya gitu, dimana teman-teman lainnya yang punya fasilitas yang secara ekonomi menunjang gitu ya, mereka bisa mengikuti proses akademik dengan lancar gitu. Nah, sedangkan yang kelas ekonomi menengah ke bawah, mereka merasa ya gue kayaknya nggak berharga nih, teman-teman gue levelnya udah pada maju pendidikannya, kok gue masih gini-gini aja gitu, cuman gara-gara gue nggak punya fasilitas sama kuota. Itu USA bro, yang kau bilang. USA ya? Di USA masih ada yang Kalau nggak punya di handphone kuota ya? berarti bukan di kita doang ya. Gue nggak nyangka loh kalau di Amerika ada yang masih nggak Gimana punya ya, saya handphone, juga ada susah problem beli kuota. kuota, nggak tahu sih. Berarti masih ada counter Indonesia kan banyak yang kayak gitu. Masih ada kotor apa? Beli pulsanya sama di warung jual gas sama galon. Jadi self esteem ya yang terpengaruh ya. Jadi pengaruh dari Iya, jenjang sosial iya. ekonomi malah yang lebih berperan ya. Jadi lebih ke self esteem mereka ya. Jadi melihat temennya punya perangkat yang lebih baik, fasilitas lebih baik gitu. Ya, Yap. oh iya. Menarik sih. Nah, sekarang kalau misalkan kita tempatkan di Indonesia nih dengan berita-berita yang kemarin-kemarin kan, siswa-siswa kesulitan soal kuota, sinyal dan lain-lain gitu. Nah, itu gimana? Berdampak apa enggak ke self esteem mereka juga ya, gitu. merujuk pada penelitian Kan itu jadi ya. pertanyaan. Ya sih mungkin Mm-mm. mungkin sama aja ya gitu, apalagi kalau lihat dari gap sosial ekonomi kita, mungkin bisa jadi kita nggak tahu, belum ada riset yang saya tahu Bisa juga tentang jadi. itu, bisa jadi juga Iya. terpengaruh gitu efek psikologi. Betul. Oke, nah Mm-mm. Malah Ya, bisa lebih parah iya. kali ya. Iya, Atau kan malah enggak, logikanya karena mah. saking banyaknya yang nggak punya kuota. makanya Nah, bisa jadi ya, bisa serentak gitu kan, semua udah bodo amat, dia juga gak sekolah gitu kan. Iya, akhirnya nggak sekolah itu. Akhirnya nggak sekolah. Bukan self esteem turun. saya pernah lihat gitu ya, banyak memang akhirnya sekolah-sekolah yang memfasilitasi siswanya sendiri gitu untuk memakai fasilitas sekolah. Jadi memang akhirnya datang ke sekolah untuk siswa-siswa yang memang tidak mampu untuk memakai fasilitas di sekolah. Itu sih udah mulai banyak yang memodifikasi mungkin kuliah online ini gitu. Ya, ada lagi dari teman-teman? Jadi yang nggak mampu malah jadi nggak usah kuliah online Jadi gitu, kuliah- sekolah online. Sekolah online Gua nggak tahu tapi sih. dengan perangkat di sekolahnya gitu. Jadi pakai Itu mah mendingan ke kampus aja Mending sekalian. sekolah aja sekalian. Astagfirullah. gue lihat ya fenomenanya pakai komputer sekolah gitu. Jadi ya gitu, jadi ya akhirnya Ya, tetap ya, aja ke sekolah, cuman menurut para guru-guru ini ya gak semua, tapi yang memang tidak mampu kita bantu. Mau gimana lagi ya sih. Memang kalau sudah keterbatasan ya gimana ya, susah juga sih. Udah mau online, terus fasilitas kan bukan barang murah sebenarnya, laptop, handphone itu ya. Mungkin untuk kita harga di kisaran 1 juta, 1,5 juta tuh masih bisa lah langsung dibayarkan tanpa memikirkan uang bulanan gitu. Tapi kan banyak juga teman-teman kita yang dengan angka segitu tuh mikirnya harus 3-4 kali gitu. Butuh nggak saya gue beli ini gitu. Kalau bisa pinjem dulu mungkin ya.
Iya sih pasti Belum kasihan kuota sih. bulanannya bang, soalnya Belum kan kuota kuota bulanan. juga rada mengerikan sebetulnya. Gue juga jadi mau nanya nih, Iya. kan kita mahasiswa ya, kan dapat dapat kuota bantuan kan. Yes. Terus eh si masa berlakunya kartu itu nambah nggak sih dapat kuota bantuan? Jangan-jangan tetap kita harus beli pulsa lagi buat nambahin masa berlaku. Nggak tahu ya, cuma Kartunya. kalau gua sendiri Nah lo, di tulisannya sih Pasca ya, bayar pasca mah bayar. sama Pasca aja mah mah. enggak ya, Jadi kalau misalkan pasca sampai bayar enggak ya. sampai tanggal berapa masa berlaku tuh ada di situ. Tapi kalau kalau iya kalau ya kalau pasca bayar mah nggak akan mati sampai kita nggak bikin Iya. permintaan untuk dihentikan kan. Mm-mm. Lu bayar aja terus abodemen kalau nggak dipakai kan, kalau pasca bayar gitu. Kalau yang prabayar iya, kan ada masa berlakunya, beli pulsa 25.000 berlakunya 1 bulan gitu kan. Terus sekarang kita dapat kuota nih dari Kemendikbud, dari Dikti gitu kan, dari pemerintah dapat 50 giga, tapi masa berlakunya nambah atau enggak gitu. Perasaan orang bener Gue nggak sih, tahu, perasaan- belum ngecek. perasaan kita juga nih. Ditunggu aja bang Jadi bulan masa depan. tengah. Jangan ya, tiba-tiba nomor gua Jadi angus apakah- tetap aja nggak bisa dipakai kuotanya. Kan Tetap masuk harus beli masa pulsa. tenggang dulu. Jadi menambah masa Nggak tenggang atau langsung enggak gitu emang. Ya sih itu, saya sih belum tahu sih. Nggak tahu. Iya, Soalnya Tambahan nggak, 5.000 ya bang. soalnya nggak ada yang Tambah pernah hari. ngomongin gitu. Hmm. Gimana nih soal aspek psikologi nih? Ada lagi nggak kita balik lagi ke aspek psikologi? Jadi aspek psikologi tadi esteem sama self loneliness ya, Ya. perasaan terisolasi sama self isolation. Ya. Kalau gua jujur aja, kalau gua sih udah nggak terlalu kaget karena udah sempat bekerja dan membutuhkan interaksi online ya. Jadi ketika ada kita di kuliah online segala macam nggak terlalu tertekan dari kuliahnya kalau gua, tapi lebih tertekan dari tadi yang Hendra ceritakan. Teknikal ya? Kondisi di rumah kan kita harus yang pertama teknis, tapi kalau teknis juga gua sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan karena udah ngerti lah. Udah ngerti FUP IndiHome, udah ngerti kuotanya, kuota speednya Indosat, udah tau lah yang gitu-gitu mah. Kalau teknikal itu enggak. Kalau gua sih lebih ke pengaturan waktu di rumah, kapan gua harus berperan sebagai ayah, kapan gua harus berperan sebagai mahasiswa, kapan gua harus berperan sebagai pekerja gitu. Dan itu jauh lebih susah ya. Kalau dulu kan gua yang pasti kalau kuliah, jamnya kuliah itu gue pergi ke kampus, yang di rumah udah ada yang handle, gue nggak mikir lagi di rumah ada apa gitu kan. Jadi gue harus memerankan berbagai macam peran di satu tempat di rumah gitu. Itu susah banget men, susah banget. Jadi kalau dulu gue sebagai mahasiswa ya gue pas di kampus, pulang ke rumah ya gue sebagai ayah, gue datang ke kantor ya gue sebagai pekerja, beres, nggak susah. Tapi kalau sekarang gue sebagai ayah ya di rumah, gue sebagai mahasiswa ya di rumah, gue sebagai pekerja ya di rumah juga gitu. Padahal anak gue juga ada di rumah, istri gue ada di rumah gitu kan. Itu susah. Kalau misalnya gue kerja, tiba-tiba ada klien gue yang minta di jam anak gue sekolah misalnya. Gue lagi ngebimbing anak gue PJJ, tiba-tiba gue harus ngirim email, gue harus bikin proposal. Gimana? Susah gitu. Menarik sih, berarti ya memang situasi individu beda-beda ya, jadinya ya harus lebih mungkin lebih menyesuaikan dengan masing-masing. Tadi menurut Hendra personal tadi itu ya Mari, lebih ke personal tadi. Ya menurut Hendra gimana Indra? Ada lagi yang ditambahin atau ada yang setuju dengan Kalau- pendapat teman-teman? Kalau saya mah lebih ke ini, mungkin kita saya mah nambah topik lah gitu ya, nambah topik. Dan mungkin sebetulnya ini mah ngelempar, bisa jadi penelitian juga mungkin ya ke depannya. Saya tuh sebetulnya ngobrol karena ada beberapa teman yang guru SMA, lalu ada juga yang memang kan karena adik saya SMA, jadi saya juga suka ngobrol kadang sama teman-temannya gitu, atau misalnya sama dia sendiri gitunya. Sebetulnya fenomena yang muncul ketika PJJ itu, yang kalau dari lingkungan mereka gitu, dari teman-teman saya dan dari ya adik saya gitu, ada penurunan ini apa penurunan prestasi akademis gitu.
gitu. Ketika ditanya sih sebetulnya yang jadi problem itu adalah kami itu tidak paham dengan materinya gitu. Kami itu tidak paham dengan materinya. Ini level Itu apa? yang- Mahasiswa atau sekolah? Ini sekolah Sekolah. gitu. Oke. Nah, kalau mahasiswa memang saya belum nemu gitu ya. Cuman ini di sekolah dan mungkin bisa dijadikan penelitian lebih lanjut lah gitu. Kami itu tidak paham materinya karena ketika di sekolah itu saya itu tidak hanya disuruh mengerjakan soal, tetapi saya itu lebih ke di apa maksudnya itu kan tadi pembelajaran di sekolah itu tidak hanya materi tapi pendidikan juga gitu. Jadi memahamkan orang bahwa untuk 1+1 sama dengan 2 tuh prosesnya bagaimana gitu. Itu tuh kan yang penting itu sebetulnya itu prosesnya, bukan 1+1 sama dengan 2 toh udah gitu aja gitu. Bukan seperti itu. Cuman prosesnya bagaimana dari 1+1 bisa mendapatkan 2 itu prosesnya bagaimana. Nah, si proses ini yang si anak-anak itu mengakui bahwa saya tuh nggak dapat prosesnya itu. Jadi ketika disuruh ngerjain soal itu saya kebingungan. Sementara yang kebanyakan sering didapatkan itu adalah si penjelasan kurang berasanya, dan yang banyaknya itu tugas gitu. Diminta mandiri gitu. Untuk mahasiswa sih mungkin tidak masalah karena memang tuntutannya seperti itu ya. Jadi nyari buku, nyari apa, terus ya kalau misalnya nggak gitu malah ketinggalan gitu. Cuman kan kalau misalnya untuk yang di bawah level mahasiswa kan memang tuntutannya masih dibimbing gitu kan. Makanya kenapa harus ada supervisi orang tua juga. Cuman yang jadi permasalahan itu gitu. Bahkan saya tuh nanya ke yang ngobrol itu tuh, kamu emang gimana prestasi akademiknya awalnya? Saya tuh kelas 1, kelas 2 dan kemarin tuh saya masih sempat ranking 1 cina. Sekarang tuh saya nggak ranking sama sekali karena pasca itu saya tidak paham gitu dengan materinya gitu. Dan memang si guru juga, yang teman-teman saya yang guru, beberapa yang guru itu memang bilang ada penurunan di akademis gitu. Makanya itu yang mungkin bisa jadi penelitian apa saja yang menyebabkan penurunan dan apa sebetulnya yang bisa dilakukan untuk ya mungkin jika ininya new normal mungkin jadi template buat masa depan bahwa kita tuh gak akan ada gedung sekolah lagi mungkin gitu misalnya semuanya via online gitu kan. Sebetulnya ketika seperti itu kita harus menyiapkan template bagaimana si orang tuh bisa tetap mengerti, bisa tetap paham gitu dengan even dengan kondisi tidak tatap muka gitu. Jadi ada pengaruh buruknya juga ya, ada pengaruh terhadap prestasi akademik siswa ya di sekolah ya. Mungkin tadi yang Hendra sampaikan ada siswa yang memang cara belajarnya beda-beda, ada yang bisa di online gitu tapi ada yang di online jadinya berkurang gitu. Mungkin itu jadi penelitian nanti ke depannya mungkin bisa dilanjutkan gitu ya deh. Biar lebih efektif lah kuliah online, sekolah online ini gitu ya. Nah, dari tadi kita bahas nih, jadinya menurut kalian sendiri bagaimana cara memaksimalkan kuliah online ini? Barangkali deliverynya disesuaikan dengan tuntutan kurikulumnya. Kayak misalkan untuk yang masih PAUD gitu kan, mungkin yang mau dikembangkan ada latihan motorik, maka deliverynya harus dikemas supaya memang motoriknya yang dilatih. Terus kalau misalkan ternyata keterampilan sosial yang ingin dilatih, maka deliverynya gimana caranya supaya keterampilan sosialnya meningkat, bukan cuma ngasih materi gitu, karena kan nggak semuanya bisa diberikan dengan cara materi. Jadi cara deliverynya, cara menyampaikannya lah ya lebih Yap. dibahas lagi. Jangan cuma sebatas knowledge gitu. Oke. Gimana, ada yang lain lagi untuk maksimalkan nih sekolah atau kuliah online memang akhirnya dipaksakan karena situasi pandemik ini gitu, karena kita nggak bisa lah gitu, nggak bisa tatap muka, nggak bisa, harus online. Kalau gua tadi karena sepertinya kita setuju bahwa kebutuhan di pendidikan tinggi sama pendidikan di bawahnya itu berbeda tuntutannya ya. Kalau di pendidikan tinggi karena memang dari awal sudah lebih mandiri sehingga seharusnya tidak ada masalah untuk kemandirian untuk kuliahnya ya. Tapi sebenarnya belum dibahas juga mengenai praktikum.
Praktikum ya. Kalau kuliah itu kan banyak praktikum, itu kan nggak bisa dilakukan. Betul sekali. Itu sebenarnya belum, tapi nggak tahu dah mau kita bahas nanti atau di video lain kita bisa lah. Tapi tadi gue sepakat ya, kalau yang menjadi masalah itu sebenarnya di sekolah, di Kemendikbud dan sekolah-sekolah di bawahnya, SMA, SMP, SD terutama, TK dan PAUD ya. Itu jangan berpikir bahwa tadi sama dengan kayak Firas ya, jangan berpikir bahwa materi-materi yang disampaikan, yang dikirim lewat email, lewat Google Drive, lewat Messenger, itu bukan hafalannya yang sebenarnya lebih penting gitu, bukan bisa atau tidaknya gitu kan, tapi gimana dia motoriknya, gimana dia belajar nulis, gimana dia belajar menyeimbangkan, bagaimana dia loncat gitu kan. Itu kan kalau di TK PAUD kan itu sebenarnya, makanya namanya taman kanak-kanak dan taman bermain gitu, memang bermain semuanya gitu. Walaupun sekarang lebih banyak yang jadi sudah mulai banyak ya yang istilahnya tuh menambahkan gitu, jadi sambil bermain sambil belajar juga tentang alam, sambil juga memahami ayat-ayat suci Al-Quran misalnya, kan dicampur-campur gitu ya sekarang ini. Nah, tapi kan bukan semuanya urusan knowledge, bukan semuanya urusan informasi, kemampuan kita mengingat, tapi terutama di jenjang bawah itu adalah kemampuan dasarnya ini yang distimulasi gitu. Nah, stimulasi ini nggak bisa dengan hanya memindahkan materi dan mengirimkan materi gitu. Nah, kalau saran gua, kalau misalnya sekarang kan mau nggak mau anak ini di rumah ya, artinya kan orang tuanya yang menjadi guru sebenarnya. Kalau gue rasa semua orang tua pasti inginkan yang terbaik lah buat anaknya. Semepet-mepetnya orang tua bekerja pagi, bekerja di rumah, ada yang ngewarung, ada yang jualan, tetap pengen anaknya berkembang dengan baik ya. Sukses atau nggak sukses mah insya Allah lah gitu kan. Tapi setidaknya berkembang dengan baik gitu. Ini diajarkan juga gitu loh. Jadi yang diajarkan tuh bukan hanya siswa jadinya, orang tuanya sebagai pendamping juga harus diajarkan dong. Mana kan nggak semua orang mengerti kenapa sih anak TK ini harus melempar satu tangan. Nggak semua ngerti kenapa harus bisa menangkap dengan dua tangan, kenapa harus bisa loncat dengan satu kaki, kan nggak ngerti. Yang orang tua tahu kan, oh tugasnya ini, ya udah, oh bisa, udah, padahal cuma sekali, padahal yang dibutuhkan bukan sekalinya tapi berlatihnya gitu loh. Nah gitu-gitu kan nggak diajarkan, nggak disampaikan. Nah gua rasa itu sangat-sangat penting ya. Cuman memang nanti jadinya terbebani di orang tua, dan gue nggak yakin bahwa semua orang bisa mengikutinya dengan maksimal. Kalau guru memang pekerjaannya itu, otomatis dia bakal concern di situ 100% gitu ya. Tapi kalau orang tua kan dia sambil kerja, dia sambil dagang, dia sambil jualan gitu. Belum lagi punya adik-adik yang beda-beda tugas perkembangannya gitu, itu kan lebih susah lagi sebenarnya, dan ya itu juga harus diperhatikan ya kalau kata gue sih. Berarti yang Gitu lebih mungkin. ada efek yang lebihnya malah ke pendidikan dini ya Bang ya? Kalau gue lihat ya, karena kebetulan juga sih anak gue dan sepupunya itu usia segitu, jadi kelihatan banget gitu. Tapi boleh jadi concern baru nih Bang, bahwa sekolah Ya. online ini jadi berpengaruh loh ke pendidikan anak-anak kita yang lebih dini gitu ya, yang mungkin harus mungkin harus ada bimbingan dari orang tuanya dan segala macam ya Bang. Iya. Oke. Kalau untuk Henry sendiri gimana untuk memaksimalkan sekolah online atau kuliah online ini? Kalau saya mah mungkin kita tuh udah ada penelitian sebetulnya mengenai kuliah online, mengenai PJJ gitu. Tapi menurut saya si penelitian itu harus diperbanyak lagi, termasuk dari berbagai sudut pandang gitu. Baik dari orang pendidikan maupun dari psikolog gitu, lalu dari ahli kesehatan misalnya, kan tidak hanya itu aja kan, duduk dalam waktu lama dan radiasi layar lah, itu kan harus dilihat juga. Nah, perbanyak penelitian, dan menurut saya itu yang harus dilakukan gitu. Penelitian yang banyak ini bisa dipakai untuk kebijakan seperti apa sebetulnya PJJ bisa diterapkan. Menurut saya sih yang sebetulnya dibutuhkan saat ini itu gitu. Jadi agak kesulitan juga ketika kita mau
mau mengambil keputusan ini harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini tanpa ada data yang jelas sebetulnya gitu. Termasuk tadi walaupun misalnya saya tuh baru baca baru sambil nunggu Bang Andro ngasih pendapat. Saya tuh lihat Google ternyata Nyontek. 92% hasil penelitiannya itu siswa dan mahasiswa yang harusnya mandiri itu mengalami kesulitan gitu, 92% dari hasil survei. Kan sebetulnya itu yang jadi tanda tanya ini ada apa gitu, dan apa yang harus keputusan yang harus diambil gitu terkait hal tersebut gitu. Kalau misalnya memang kita belum siap secara teknis gitu kan, dipaksakan untuk PJJ juga sebetulnya tidak efektif. Atau misalnya tidak hanya terkendala secara teknis aja, memang misalnya ada kendala lain, misalnya kultur atau misalnya apa gitu kan, itu yang harus dapat datanya dulu baru kita bisa mengambil keputusan ini harus seperti ini, ini seperti ini, ini seperti ini gitu. Menurut saya sih seperti itu. Gitu. Mungkin saya simpulin aja ya dari teman-teman tadi, menarik banget nih soal kuliah online, apalagi kita merasakan itu sebagai mahasiswa ya. Mungkin salah satu delivery-nya tuh yang harus jelas gitu, bagaimana sih delivery yang baik untuk saat kuliah online ini, jadi akhirnya tidak malah membingungkan gitu ya, membingungkan teman-teman maupun siswa-siswa maupun mahasiswa gitu. Yang kedua, dilihat dari aspek lain kayak praktikum tadi kata Bang Andro, kemudian ada aspek lain loh selain knowledge, yaitu ada tadi interaksi sosial, malah aspek-aspek psikologis lain yang harus diperhatikan, ditambah dengan pendidikan dini yang mungkin sekarang belum jadi concern pemerintah gitu ya. Kemudian yang ketiga sendiri adalah pengembangan dari kuliah online itu adanya kolaborasi mungkin peneliti dengan pemerintah gitu, jadinya mengembangkan si riset-riset mengenai pengajaran online itu lebih baik lagi gitu ya. Mungkin ada lagi nggak teman-teman yang mau disampaikan ini di diskusi kali ini? Ya itulah. Kalau saya mah sudah. Kalau gue mau menegaskan juga ya, kalau dalam pandangan gue awalnya ini kita mengalami pandemi, artinya akan ada krisis kesehatan. Tapi ternyata ini krisis global, bukan global itu semua negara mengalami, tapi semua aspek kehidupan terkena dampak ya, termasuk pendidikan dan ekonomi yang paling jelas gitu. Dan gue sangat setuju dengan apa yang Hendra bilang, jangan hanya kita concern di penelitian di COVID-nya doang, tapi juga kita harus sudah mulai saat ini penelitian di perekonomian, ya di pendidikan gitu ya. Kalau misalnya ini harus bertahan terus, misalnya secara ekonomi harus seperti apa sih model bisnisnya misalnya gitu kan ya, apakah semuanya harus jualan online jadi dropshipper misalnya gitu kan ya, siapa tahu, gue nggak tahu juga kan gitu. Jangan-jangan nanti ada BUMN khusus marketplace dropship gitu, siapa tahu, nggak tahu. Kalau secara ekonomi ternyata WFH ini akan diperpanjang terus-terusan kan ya, nggak mungkin juga kita harus bekerja dengan cara yang sama terus kan. Termasuk juga di pendidikan ya, kita sudah harus mulai berpikir bahwa ya harapan sih kita pengen kembali normal lah ya. Saya yakin semua orang juga pengennya kembali seperti zaman dulu, itu yang namanya regresi gitu kan. Setiap orang ketika mengalami kendala, mengalami masalah ya pengennya balik ke zaman dulu yang waktu itu nggak ada masalah gitu kan. Iya nggak? Itu kan namanya regresi. Iya. Gitu. Zona Tapi nyamannya kan nggak bisa makan seperti disuapin gitu ya. Iya, pengennya kan disuapin lagi sama orang tua, ngempeng lagi gitu. Udah paling nyaman gitu, jadi anak kecil tuh udah paling enak gitu. Ya tapi kan nggak bisa kayak gitu kan, kita harus maju terus, dan termasuk di pendidikan gitu. Harapan kita bisa kembali normal, tetap muka di kelas, bisa bermain lagi dengan teman-teman, ya itu kita semua pengen lah. Tapi ya harus juga didesain mulai dari sekarang pengembangan kalau memang harus harus diperbanyak tatap muka secara online kayak gimana, delivery seperti apa yang tadi udah disampaikan lah ya. Harapannya sih termasuk perkembangan psikologis, aspek psikologi, sosial itu bisa tercover semua gitu. Ya gitulah, kita sama-sama berusaha, sama-sama berdoa mungkin ya. Siap. Oke. Amin. Terima kasih nih teman-teman, udah banyak materi-materi atau diskusi-diskusi yang kita keluarkan nih. Jadi banyak juga nih yang mungkin keresahan-keresahan dari kalian juga mungkin bisa saling bertukar pikiran juga gitu ya.
Ya, terima kasih teman-teman, mungkin sampai sini aja videonya ya dari saya Namlik. Oke. Terima kasih, bye bye, thank you, see you later. Bye. Thank you. Jangan lupa subscribe dan Subscribe dan komen. komen. Jangan Komen. hujat kami ya. Boleh dihujat. Firas yang dihujat tapi jangan gua. Kakak Vira saja. Jangan. Ntar cemas loh. Mas.